Kemudian, nah setelah nanti mungkin kita melalui fase uji SLIK, insya Allah ini akan memudahkan kita juga untuk mengkurasi sehingga nanti bisa segera diberitahukan teman-teman yang bisa lanjut ke belajar di fase selanjutnya yaitu di bootcamp itu siapa aja gitu ya. Jadi besar harapan teman-teman juga bisa secara proaktif apa istilahnya memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk bisa memanfaatkan peluang untuk lolos ke bootcamp gitu ya. Jadi besar harapan kami teman-teman proaktif ya dalam eh, memanfaatkan peluangnya. Oke, nah itu mungkin prolog dari saya terkait eh, apa? Terkait kenapa atau pendampingan ada pendampingan keempat, ada pembekalan keempat yaitu uji slik mandiri gitu ya. Nah, dan insya Allah pada kesempatan ini juga saya tidak sebentar ya, saya tidak sendiri gitu insya Allah. Nah, di sini saya akan ditemani juga oleh Bu Windati. Saya izin cek dulu apakah oh ya, sudah. Oke. Saya tidak sendiri dan saya juga akan kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari salah satu apa ya dari pejabat Bank BSI yang pernah mengisi juga di pembekalan ketiga teman-teman yaitu Bu Windarti ya. Buat teman-teman yang pada pembekalan sebelumnya hadir tentu tidak asing lagi dengan beliau. Di sini juga kita akan sama-sama diskusi dan bisa bertanya teman-teman secara langsung kepada beliau tentang hal-hal yang teman-teman berkaitan dengan SLIK ini ingin tanyakan gitu ya. Dan saya izin menyapa dulu Bu Windarti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asep. Apa Selamat kabar? pagi Bu. Pagi. Terima kasih nih udah bersedia hadir pada pagi hari ini. Jakarta cerah Bu. Alhamdulillah cerah nih, panas malah. Oke, Di panas Bandung ya. gimana hujan ya di Bandung ya? Alhamdulillah cerah juga Bu. Kalau kemarin sore memang agak mendung sih. Oh, Oke, siap. Alhamdulillah ya. Eh, izin Bu, mungkin sudah siap untuk materinya Bu. Oke, siap tanpa berlama-lama teman-teman. Kepada Bu Windarti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Bertemu kembali dengan saya Windarti dari Bank Syariah Indonesia Kantor Pusat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Asep ya Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya SLIK bagi para pengusaha untuk bisa terus maju menjadi lebih besar usahanya ya karena kan memang eh, Bapak Ibu sekalian ini tentu saja tidak menutup kemungkinan membutuhkan pembiayaan atau permodalan dari perbankan di mana salah satu syarat untuk bisa mendapatkan pembiayaan atau permodalan dari bank itu adalah SLIK. SLIK itu apa sih Bapak Ibu sekalian? SLIK itu adalah historical atau catatan, catatan bagaimana ibu saat eh, saat mempunyai fasilitas pembiayaan di perbankan gitu ya Bu ya. Biasanya nanti kalau misalnya ibu dapat biayaan dari BSI, maka setiap bulan itu BSI akan melaporkan nih ke OJK bagaimana nih misalnya ibu Kania nih misalnya ya Ibu Kania Dewi misalnya. Kemudian kami harus melaporkan nih atas nama Kania Dewi dengan NIK sekian eh, pembiayaannya lancar seperti itu. Atau misalnya telat sehari itu pun harus dilaporkan telat sehari, telat 2 hari seperti itu. Nah, semakin catatan Ibu itu bagus, bagus adalah lancar ya, tepat waktu, tidak pernah telat di jatuh temponya, maka SLIK itu dianggap bagus ya, memenuhi kriteria atau syarat yang bisa diterima oleh perbankan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sudah mendapatkan pembiayaan dari bank manapun, jagalah baik-baik waktu atau jatuh temponya dari pembiayaan
tanggal angsuran Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan sampai telat karena telat sehari saja itu tercatat ya. Jadi kalau anak sekolah itu namanya rapot, kalau UMKM itu namanya slik ya. Baik. Nah, di ajang ISEF ini salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian seliknya dalam keadaan lancar ya, minimal 6 bulan terakhir. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sebenarnya kalau di perbankan tuh semuanya punya link ya, punya link khusus langsung ke OJK, tetapi ada syaratnya adalah Bapak Ibu harus mengajukan pembiayaan dulu, baru bisa kita lakukan SLIK. Nah, untuk bisa mendapatkan SLIK selain melewati perbankan, ada bisa yang namanya SLIK mandiri, Bapak Ibu sekalian, yaitu bisa langsung ke webnya OJK, atau Bapak Ibu juga bisa langsung datang ke kantor OJK terdekat di tempat Ibu. Izin saya share ya Pak Asep dan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Sudah Ibu. Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu cara tadi bisa datang langsung nih ke OJK-nya. Kantor OJK kalau rumah Bapak Ibu sekalian itu dekat dengan kantor OJK. SL-nya berapa? Sama, 1 hari kerja. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu tuh sibuk? Karena kan saya yakin Bapak Ibu UMKM sekalian ini pasti kan setiap hari harus memproduksi ya, memproduksi produknya, kemudian harus memarketingin, kemudian harus promosi, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada waktu untuk ke kantor OJK, bisa mengunjungi ke alamatnya adalah https titik dua garing dua idepku.ojk.go.id ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada 2 handphone, yang satunya untuk Zoom, satu lagi bisa sambil praktek ya. Tapi kalaupun enggak, nanti materi ini akan saya kirimkan ke Pak Asep sehingga Pak Asep bisa memberikan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu klik link ini, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi ada otoritas jasa keuangan, IDEPO. Nah, kemudian mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang pendaftaran ya Bapak Ibu. Jadi klik ini Bapak Ibu. Klik pendaftaran. Nah, setelah diklik pendaftaran nanti akan muncul seperti ini. Ya, banyak sekali link apa eh, fill-fill yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama ini harus urut ya. Jadi jenis debitur. Klik dulu jenis debitur. Pada saat diklik jenis debitur, maka yang muncul seperti ini Bapak Ibu pilihannya. Ada perorangan, badan usaha, debitur meninggal dunia. Jadi nanti Bapak Ibu pilih perorangan kalau memang Bapak Ibu nanti identitasnya adalah KTP-nya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau slik terkait perusahaannya, maka nanti bisa ditulis dipilihnya badan usaha. Nanti berarti jenis identitasnya bukan KTP tetapi adalah ADART ya, atau akta perusahaan. Ya. Nah, kemudian nanti ada field yang kedua. Ini harus diisi. Ibu itu WNA atau WNI dipilih ya. Jadi ini milih aja nih. Kalau misalnya ibu WNA berarti klik yang WNA. Tapi kalau ibu warga negara Indonesia maka pilihnya WNI. Kemudian ada field selanjutnya adalah jenis identitas debitur. Pada saat Bapak Ibu sekalian memilih atau mengklik perorangan, maka yang muncul nanti hanya KTP Bapak Ibu. Sehingga otomatis yang diklik adalah KTP. Kalau Bapak Ibu milihnya badan usaha, nanti akan muncul di situ ada akte perusahaan, ada ADART, ada SK Kemenkumham seperti itu ya. Nah, kemudian nomor identitas debitur. Nah, ini bukan field, bukan memilih, tetapi nomor identitas itu adalah diisikan NIK, nomor induk Bapak Ibu sekalian yang ada di KTP ya. Semua sudah punya KTP ya Bapak Ibu ya. KTP-nya ingat harus yang sudah elektronik. Jadi kalau yang belum elektronik nanti tidak dapat terdeteksi di sini ya, karena ini semuanya host to host. Kemudian yang terakhir adalah ini ada gini, yaitu captcha keamanan. Di sini diikutin aja Bapak Ibu sekalian, ditulis masukkan kode captcha di atas. Nah ini tulis saja kalau R besar ya besar, tergantung hurufnya ya, yang besar-besar, yang kecil-kecil. Nah setelah diisi semuanya maka klik selanjutnya. Mudah ya Bapak Ibu.
Oke, kemudian setelah itu, bagaimana cara ngeceknya? Ini SLA-nya sama ya, 1 hari kerja. Cara ngeceknya adalah Ibu masuk lagi ke web tadi, alamat tadi ya. Kemudian yang diklik sekarang bukan yang pendaftaran, tetapi status layanan. Nah, di situ nanti kalau slip Ibu sudah keluar, nanti akan ada di situ atas nama Ibu Dewi, misal atau atas nama Ibu Ika gitu. Itu nanti ada sesuai dengan NIK Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya mudah, tapi memang Bapak Ibu sekalian, eh, di dalam pengecekan ini memang dibuka beberapa sesi ya Bapak Ibu. Ada sesi pagi, siang, sore, dan malam. Sesi pagi itu dimulai dari jam 8 itu sampai jam 12 harusnya. Tetapi kalau di sebelum jam 12 tapi kuotanya udah penuh, nanti Bapak Ibu nggak akan bisa ngecek. Berarti Bapak Ibu ambil sesi yang kedua yang jam 12. Jam 12 itu harusnya sampai jam 3 sore. Tetapi jika sebelum jam 3 sore tapi kuotanya sudah habis, maka juga Bapak Ibu ngeceknya di sesi selanjutnya ya. Paling paling aman sih ngeceknya malam hari sih Bapak Ibu sekalian. Kalau memang nanti pagi ini sekarang ini udah nggak bisa, berarti nanti jam 12. Jam 12 teng langsung Bu buru-buru. Nggak bisa lagi, oke jam 3. Jam 3 nggak bisa lagi berarti jam 7 malam. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tolong diingat waktunya karena memang yang melakukan slik ini untuk mandiri ini kan tentu saja juga banyak ya Bapak Ibu karena ini kan terbuka untuk seluruh Indonesia. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian cara slik mandiri mudah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Asep. Eh, Terima kasih Bu Win. Ini materinya cukup ringkas. Akan tapi mungkin nanti mudah-mudahan kita punya, insya Allah kita akan punya waktu buat simulasi ya. Dan ini saya lihat di sini teman-teman juga ada yang sudah memperlihatkan ya. Ada yang sudah memperlihatkan. Nah ini sebelum nanti ada sesi tanya jawab teman-teman. eh, kita akan coba terlebih dahulu ya. Kita akan coba terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman jika ada device yang lain di luar apa di luar yang dipakai Zoom gitu ya, selain yang dipakai Zoom, mungkin kita juga bisa sama-sama eh, mengisi ya. Izin mungkin saya share screen ya. Oke, ini saya share screen. Izin. Jadi teman-teman biar memudahkan ya, nanti biar biar bisa, biar nanti teman-teman juga sudah ini. Nah itu banyak yang bertanya sudah full. Nah itu eh, sama seperti saya sempat kemarin melihat kalau kalau eh, kita akan coba ya, apakah memang sudah full atau masih bisa. Izin share screen. Nah, oke. Sebentar. Oh, ini. Nah, ini mungkin ya teman-teman yang kurang lebih tadi sama seperti eh, yang Bu Windarti perlihatkan mungkin ya ke kita. Jadi teman-teman di sini pastikan websitenya adalah eh, idepku ya, idepku.ojk.go.id. Nah, itu ya, pastikan. Jadi di sini nanti sebelum ini, nah, jadi kita akan sama-sama mencoba yang tadi diarahkan oleh Bu Windarti terkait uji slik ini, ya.
ini pastikan yang teman-teman isikan adalah idepku idepku idepku.ojk.go.id. Nah, di sini. Nah, nanti akan muncul ini. Jadi silakan buat yang teman-teman yang akan sekaligus mencoba juga ya. Oke. Nah, ini saya nyoba ya perorangan. Jadi eh, untuk teman-teman mungkin rata-rata ya akan mengisi bagian perorangan gitu. Tapi nanti mungkin bisa ditanya juga ke Bu nanti bagaimana kalau yang karena pas saya coba yang badan usaha di sini yang keluar adalah badan usaha. Oh ini jadi teman-teman kalau seperti ini jadi dipilihnya ke kanan dulu ya perorangan. Kemudian ya di sini pilih dulu. Jadi dia tidak akan bisa milih jenis debitur kalau kalau pertama perorangannya belum diklik, kedua ini kewarganegaraannya. Jadi prosedurnya adalah dari jenis debitur ke sebelah kanan ke kewarganegaraan. Setelah kewarganegaraan baru ke jenis debitur, kemudian nomor identitas debitur. Jadi ininya tahapannya dari jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas debitur, kemudian nomor identitas debitur. Nah, ini saya coba ya yang perorangan. Kemudian saya isi dengan WNI, kemudian isi dengan KTP. Ini diisi identitas. eh, Oke ya. Pastikan ininya benar ya teman-teman ya, captcha-nya. Nah, sedang loading agak lama. Oke, captcha-nya tidak valid kalau saya G G C F O Z O. Oh iya, di sini sudah terpenuhi ya. Jadi mungkin nanti teman-teman jika kurang beruntung mungkin akan banyak seperti ini. Nah itu mungkin tadi ada sarannya dari Bu Win kalau sesinya kita bisa mengejar sesi yang malam aja barangkali di sesi tersebut sudah kosong gitu ya. Nah eh, terus kemarin mungkin pertanyaannya sama Bu. Seperti yang saya baca kemarin pukul 6 sampai dengan kuota terpenuhi itu maksudnya eh, untuk jam 6 kuota sudah penuhkah atau bagaimana, Bu? Itu mungkin pertanyaan pertama dari saya, Bu. Ya, baik, Pak Asep. Jadi ini maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama itu dibuka pukul 6, harusnya sampai pukul 9. Tetapi di situ kenapa tidak ditulis jam 6 sampai 9? Karena bisa jadi jam 6 sampai jam 8 itu kuota udah penuh sehingga sudah nggak bisa walaupun belum jam 9. Jadi maksudnya jam 6 sampai dengan kuota terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya nanti jam sekarang ini kan udah jam 10 ya berarti ini kan udah sesi kedua nih. Bapak Ibu tadi kan banyak yang nyoba udah nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Artinya walaupun belum jam 12 sebenarnya kan ini masih sesinya masih kebuka nih tapi ternyata kuotanya sudah penuh. Nah, jadi nanti Pak Ibu bisa coba lagi di pas jam 12 teng 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 coba cepet-cepetan set masukin seperti itu. Kalau ternyata nggak bisa juga. Mungkin jadi gini kalau kayak di digital kayak gini tuh kita harus kayak cepet-cepetan ya Bapak Ibu ya masuknya mana yang paling provider mana yang paling bagus masuk ke sana gitu kan. Nah, itu nanti sama kayak gitu kalau ternyata nggak bisa juga oh berarti nanti jam 15 teng.
gitu. Mhm. Artinya sampai dengan kuota terpenuhi seperti itu. Karena kan dia ada waktunya ya, OJK itu antara jam 6 sampai jam 9 itu tuh mereka hanya bisa mampu ngecek misalnya 100 NIK misalnya gitu ya. Sehingga misalnya dari jam 6 sampai jam 7 udah 100 maka ditutup sama OJK. Kenapa? Karena takutnya nanti yang udah 100 itu malah nggak kejar gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau memang sampai malam nggak bisa ya saran saya sih langsung daftar ke kantor OJK-nya yang terdekat. Jadi sebagai opsi jika eh, masih full gitu ya, salah satunya itu dengan hadir di kantor OJK langsung Bu ya. Nah, tapi ini barusan ada yang bertanya. Kita coba mungkin ya yang eh, jika pilihannya itu badan usaha. Nah, jika pilihannya badan usaha, barusan kita akan lihat yang muncul akan seperti apa. Nah, yang muncul adalah NPWP. Ini yang dimaksud Bu, apakah NPWP Ya, pemilik NPW atau NPWP perusahaan, usaha? Pak. NPW Oh, perusahaan. NPWP usaha ya. Nah, Iya. ya berarti jika di sini ada badan usaha, teman-teman akan memilih di sini badan usahanya badan usaha asing atau badan usaha Indonesia, kemudian NPWP dan jangan lupa NPWP yang dimasukkan adalah NPWP perusahaan gitu. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya Bu, apakah ada dokumen lain setelah memasukkan ini? Tidak ada, Eh, Pak. Hanya NPW perusahaan. Oke. Cuman saran kita sih kalau untuk yang ISEF ini kita s- perorangan aja ya, Pak ya. Hmm. Karena kan Iya, pasti ya. Bapak Ibu ini kan pemiliknya kan, CEO-nya, jadi Hmm. langsung ke perorangannya aja. Nanti Oke. kalau untuk perusahaannya bisa dibantu oleh BSI kalau memang sudah mengajukan ke BSI. Oke, jadi saran dari Bu Windarti, teman-teman silakan mengisi di perorangan aja. Jadi supaya nanti bisa diketahui atau bisa apa? Bisa lebih mudah mungkin ya. Nah, kalau untuk yang badan usaha nanti mungkin akan dibantu jika mengajukan, jika sudah pada fase mengajukan, nanti akan dibantu oleh BSI itu sendiri. Nah, izin Bu, mungkin penjelasannya sementara sudah cukup. Nanti saya izin izin bertanya ya, izin membacakan pertanyaan yang teman-teman cantumkan di kolom chat ini. Insya Allah materi hari ini mungkin juga akan di-share ke teman-teman, meskipun sederhana ya. Kalau PT Perorangan gimana? Ibu, kalau PT Perorangan gimana, Bu? Dari Kak Ayu Novianti. Ya. Apakah ada untuk jenis PT perorangan seperti apa? Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu tuh punya perusahaan terus pengen slik terkait dengan perusahaannya, sama aja tadi kalau untuk yang slik mandiri itu hanya diperlukan NPWP aja. Tapi nanti apabila mengajukan di perbankan biasanya akan diminta legalitasnya yaitu kayak ADART-nya, terus SK kementeriannya seperti itu. Kenapa? Karena nanti slik di perbankan itu akan lebih kompleks yang diisi gitu. Jadi kalau mandiri itu hanya seperti itu, hanya NPWP perusahaannya aja. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa dibantu oleh BSI? Karena kan BSI pasti punya akses langsung tarik sliknya, jadi bisa lebih cepat. Nah itu bagaimana Bu tanggapannya? Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, jika memang Bapak Ibu itu sekarang sudah memang berniat untuk mengajukan langsung pembiayaan, tentu saja bisa langsung dibantu oleh BSI. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk melalui link Salam Digital ya. Alamatnya sebentar. HTTPS dua garing dua salam digital dot bank bsi dot co dot id. Bu, boleh saya bantu Bu ya untuk share screen-nya mungkin? Boleh.
Di chat juga sudah saya tulis ya, Pak. Ya, ini bukan Bu ya? Ya, betul, betul. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke itu ya, di link yang tadi, salamdigital.bankbsi.co.id. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa milih nih, langsung klik di menu salam digitalnya. Nanti bisa dipilih ya, Bapak Ibu, mau pembiayaannya apa. Nah, ini ada dua, ada KUR, ada BSI Usaha Mikro. Nanti pilih kalau KUR, berarti nanti langsung masuk ke KUR. Bedanya adalah kalau KUR itu program dari pemerintah, BSI Usaha Mikro itu jika KUR tidak bisa mendapatkan KUR, maka bisa pendampingnya lah BSI Usaha Mikro. Nah, ini langsung nanti ada petunjuknya gampang, tinggal kalau Ibu misalnya milih KUR, nah misalnya milih KUR, nanti ada informasinya dulu, jadi bisa dibaca, kemudian bisa ajukan, misalnya Ibu mau milih yang kurs super mikro 10 juta atau apa itu, pilih lanjut itu, salah satu, nanti akan muncul, nah ini adalah penjelasannya terlebih dahulu. Jika sudah Bapak Ibu oke dengan syarat dan ketentuannya, maka bisa diklik lanjut, ya, pengajuan, diklik di. Oh ini, ajukan sekarang. Nah, ajukan sekarang ini. Dipilih di ajukan sekarang. Ini di sini Oke, juga ada penjelasan Bu ya, ada benefitnya apa aja, ada penjelasannya. plafonnya berapa, kemudian margin per tahunnya berapa, maksimum tenor regulernya berapa, kemudian tipe angsuran dan periode produk. Nah, Ya, oke. betul. Ini. Nah, nanti kalau sudah mengajukan, nanti di sini ada beberapa yang harus diisi, Bapak Ibu. Nama lengkapnya, kemudian jenis kelamin, NIK sama tanggal lahir, status pernikahan, email. Nah, email harus ada Bapak Ibu karena ini nanti untuk verifikasi data. Nanti begitu Bapak Ibu isi, kemudian klik verifikasi data, maka nanti Ibu akan mendapat notifikasi di email Ibu yang didaftarkan tadi. Nah, notifikasi itu harus segera dijawab. Itu waktunya hanya 1 kali 24 jam. Mengingat kayak Slik juga SLA-nya kan 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus sudah dijawab. Kalau Bapak Ibu setuju, oke, klik lanjutkan. Maka nanti setelah Ibu klik lanjutkan, nanti akan masuk lagi ke BSI. BSI mulai melakukan Slik. Hmm. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan link untuk nanti akan dapat email yang kedua. Email yang kedua itu nanti isinya adalah setuju atau tidak Bapak Ibu dikerekomendasikan untuk pembiayaan sebesar sekian gitu. Itu baru direkomendasikan ya Bu ya. Maksudnya belum tentu disetujuin, direkomendasikan dulu gitu. Karena seringnya udah oke, maka lanjut atau tidak. Kalau lanjut, klik lanjut. Nah, nanti Ibu tinggal milih plafon berapa dan sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu dapat email yang kedua, itu artinya Slik Bapak Ibu sudah lolos. Jadi, Bapak Ibu bisa menunjukkan juga bahwa sudah setuju di email yang kedua ini. Seperti itu. Nanti eh, itu bisa juga sebagai syarat ya, Pak Asep ya. Karena kalau dia sudah mendapat email yang kedua, berarti otomatis Sliknya itu sudah lolos. Seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, jika ingin dibantu oleh BSI mungkin jalurnya harus seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya izin melanjutkan pertanyaan ini jadi untuk saya ulangi mungkin sedikit ya teman-teman. Ini boleh silakan dicatat ininya salamdigital.bankbsi.co.id. Silakan dicatat ya barangkali teman-teman mau coba atau melihat mengakses eh, salah satu platform yang ada dari Bank BSI ini. Nah, izin oke selanjutnya ini nanti kita cek suami istri ya Pak. Ini Bu nanti dua-duanya suami istrinya suami atau cukup Iya, salah satu? dua-duanya Pak. Oh dua-duanya.
Ya, untuk Kak Sama Rita, kalau nanti pakai salam digital juga akan disuruh menginput NIK dan pasangan. oke, siap. Jadi betul untuk Kak Rita dari PT Rak Solusi itu betul diceknya dua-duanya gitu. Ketika kita sudah ngisi yang bagian pasangan ya istri contohnya atau suami nanti akan diminta mengisi pasangannya gitu ya. Nah ini mungkin yang sering terjadi ya. Sering kode CAPTCHA tidak valid. Jadi meskipun penulisan sudah sesuai, nih ini apakah bisa curhat ke Bu Win ini ada enggak nih terkait CAPTCHA-nya? Soalnya ini bukan bukan punya BSI ya Bu ya, bukan punya Nah, BSI. itu sebenarnya kadang-kadang karena sinyal sih ya Bapak Ibu sekalian keterlambatan. Jadi kan kalau kayak kita itu providernya duluan atau provider kita lagi nggak bagus nih sinyalnya gitu. Jadi dia ngebacanya telat gitu. Si sistemnya itu ngebacanya telat sehingga seolah-olah itu nggak valid, gitu. Tapi kalau pas providernya Ibu bagus tuh biasanya ya pasti valid. Oke. Siap. Jadi pastikan teman-teman ketika mengisi ini kondisi koneksi handphone teman-teman juga dalam kondisi bagus ya koneksinya gitu ya supaya bisa eh, visibilitas atau gangguan eh, gangguan apa gangguan dalam mengecek slik itu tidak terganggu mungkin ya gitu. Selanjutnya mohon izin tadi dari Kalia PT Masuk Indonesia, mohon izin bertanya kalau perusahaan atau PT perorangan yang dimasukkan sebagai identitas apakah pakai SK Kemenkum? Mohon petunjuk. Tadi saya sudah coba Kak, ini boleh Kakak coba juga. Pas tadi yang diisi adalah jadi PT-nya tidak ada PT perseorangan, jadi ada badan usaha dan perseorangan. Yang perseorangan itu hanya yang PT itu hanya badan usaha berarti. Jadi tipenya ada dua, ada badan usaha sama perorangan. Kalau yang perorangan yang di input itu KTP, kalau yang eh, yang badan usaha dia hanya menginput nomor NPWP perusahaan. Wah ini dari Mas Breu nih. Di Batang nggak ada kantor OJK, adanya di Tegal 2 jam dari ini. Ya berarti mohon dimaksimalkan ya Mbak Breu untuk pengecekan melalui online. Gitu. Eh, nah ini ada pertanyaan dari kakak Haryanto di sini. Apakah harus pakai agunan? Mungkin ini sekaligus bertanya tentang produk Bu, yang sempat dibahas di Ya. pertemuan sebelumnya. Silakan Baik. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kami ada beberapa produk ya, Pak ya. Jadi ada yang agunan pokoknya itu hanya usaha saja, usaha Bapak Ibu. Tetapi ada juga yang agunannya itu usaha ditambah dengan agunan tambahan yang berupa sertifikat, BPKB mobil, atau deposito. Nah, untuk yang agunannya hanya usahanya aja itu adalah kur super mikro dan kur mikro. Kur super mikro itu sampai dengan 10 juta, kur mikro di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Itu agunannya hanya usaha Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian kita punya produk pendamping ya. Kalau kur itu kan ada beberapa syaratnya ya Bapak Ibu. Kalau sudah pernah mendapatkan pembiayaan produktif, dia nggak boleh dapat kur karena sudah dianggap pemerintah dia itu sudah bankable. Dia hanya boleh mendapatkan kur apabila dia baru mendapatkan pembiayaan dari pemerintah seperti kur, seperti ultramikro, seperti FLPP. Nah, itu boleh. Tapi kalau selain kur dari pemerintah dianggap UMKM itu sudah bankable sehingga tidak dapat mendapatkan kur. Tapi BSI sudah menyiapkan produk untuk Bapak Ibu sekalian, pendampingnya bukan kur, tapi namanya BSI Usaha Mikro atau BUM. Itu nggak usah khawatir, itu ada dua juga, yaitu sampai dengan 25 juta agunannya adalah usaha Bapak Ibu sendiri, di atas 25 juta ditambah agunan tambahan, selain usaha adalah agunan tambahannya seperti kur tadi, bisa sertifikat, bisa AJB, bisa BPKB mobil, dan deposito. Seperti itu, Pak. Banyak ya produknya. Itu seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Win
boleh boleh dicek ke boleh bertanya langsung mungkin ke Bu Wina kalau teman-teman ada yang masih nyimpen nomornya. Dan itu mungkin nanti ada beberapa juga yang produk yang sudah diakomodir di Salam Digital Bank BSI .co.id gitu ya. Boleh tahu berapa bagi hasil untuk pinjaman BSI selain KUR itu Bu, Baik. dari Kak Eh, Imas. ya, baik. Selain KUR, BSI Usaha Mikro, kami masih pakai murabahah ya Pak ya, yaitu jual beli juga sehingga pakainya bukan bagi hasil tapi margin. Marginnya itu setara dengan minimal ya, paling kecilnya adalah di eh, 0,95% per bulan setaranya. Eh, untuk Kak Imas, jadi untuk yang selain KUR eh, apa tadi marginnya 0,95 persen per bulan. Jika lolos SLIK nanti kita dilayani BSI setempat. Nah ini mungkin boleh dijawab Bu. Ini berkaitan dengan program Salam ISEF juga juga. mungkin Bu ya. Ya, Gitu. Silakan Bu. ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian ada tadi kayaknya di atas pertanyaan bahwa yang kok susah banget nggak bisa strik mandiri boleh ya pakai salam digital. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat email yang kedua, artinya itu sudah lolos strik. Itu nanti bisa sebagai pengganti strik ya Pak Asep ya, syaratnya seperti itu. Jadi harus dapat email yang kedua ya Bapak Ibu, bukan hanya baru sekali email ya. Jadi udah ada email yang kedua. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa tadi Pak Asep? Ini jika lolos Oke, link jika nanti lolos, ya. apakah Nanti kita pada dilayani saat BSI setelah setempat? dapat email yang kedua, Bapak Ibu itu disuruh milih cabang, Bapak Ibu. Cabang mana yang terdekat dengan Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu milih cabang itu, maka seluruh data-data Bapak Ibu akan terlempar ke cabang tersebut. Kemudian nanti cabang tersebut yang akan memfollow up Bapak Ibu, menelpon, kapan bisa disurvei, kapan data-data hard copy-nya bisa dikasihkan ke kita, seperti itu. Jadi langsung diproses oleh teman-teman cabang. Ya, betul. Jadi prosesnya nggak dari Jakarta, nggak sama Bu Windarti, tapi nanti oleh kantor-kantor terdekat dari rumah tinggal teman-teman. Makanya ini mungkin ada kaitan sama ini teman-teman, sama ketika kami mengirimkan undangan untuk hari ini, kita mengirim juga link ya, link untuk mengisi. Nanti boleh dibantu mungkin oleh Kak Nurul, nanti boleh dibantu di kolom chat atau kalau yang belum mengisi link untuk data kelengkapan peserta, boleh nanti chat ke admin ya yang sering menghubungi untuk agenda untuk kegiatan. Di situ kami juga menanyakan alamat, ya itu untuk mengakomodir kira-kira kalau teman-teman lolos daerah mana saja yang bisa diundang untuk kegiatan gitu. Selain KUR apa aja tadi ya itu boleh dicek Kak di Salam Digital ada yang KUR dan non KUR juga itu di sana. Oh ya ada tulisan Izin ada Pak Asep, pertanyaan. punten Ya izin Bu. nambahin mungkin. Jadi kalau yang salam digital tadi kan produknya baru yang mikro ya Bapak Ibu. Lah kemudian kalau Bapak Ibu itu ingin produk di atas 500 juta, kan masih ada kemungkinan ya Pak Asep ya, teman-teman Ya. UMKM ini mungkin kan ada yang di skalanya di atas mikro, itu tidak ada di salam digital. Jadi kami ada punya produk di atas 500 juta, Bapak Ibu jangan khawatir kalau memang membutuhkan pembiayaan di atas 500 juta. Jadi SMI kami sampai dengan 25 miliar. Nah, kalau memang Bapak Ibu perusahaannya sudah berbentuk corporate, maka di atas 25 miliar juga masih bisa dibiayai oleh BSI. Kalau untuk SME Bu tidak ada link ininya Bu pendaftaran online-nya kah? Untuk SME kebetulan memang baru akan kita develop masukin ke salam digital sih Pak, tapi Oh ya seperti ya belum ya belum bebas masih ya. pengembangan. Jadi sejauh ini Ya, tapi paling kalau untuk slik ya mungkin bisa dipilih 500 juta dulu aja. Kalau oh nanti ya pas ya. diproses kemudian dibilang ke cabangnya bahwa butuhnya ternyata 1 miliar ya nggak apa sampaikan aja ke cabangnya. Kan ini untuk memenuhi kebutuhan slik untuk syarat di Hmm. ISEF ini kan ya Pak. Oke siap.
Jadi teman-teman untuk sebagai syarat persyaratan boleh dipilih dulu melalui salam digital meskipun sebenarnya secara produk ada yang di atas 500 juta, tapi karena sejauh ini yang SME dan itu maksudnya kategori SME, tapi karena SME ini belum belum masuk ke salam digital, jadi boleh diakses dulu yang kur berarti Bu ya, kur yang 500 juta gitu di salam digitalnya. Eh, Kemudian oke. Di sini kalau ini agak teknis mungkin Bu, ya, pertanyaannya nggak apa-apa Bu ya, mohon izin. Eh, kalau plafon, kalau plafon itu berarti diisi apa tuh kira-kira Bu? Ada pertanyaan Kalau dari plafon Raden itu lagi. isinya berapa jumlah kebutuhan Bapak Ibu untuk modal kerjanya atau investasi mau berapa? Misalnya kebutuhannya di 100 juta, berarti di plafon itu ditulis 100 juta. Oke. Plafon itu berarti besaran seluruh pembiayaan Bu ya yang dibutuhkan. Contoh 100 juta, 200 juta itu mungkin isi dari plafonnya. Kemudian dari Kak Neliwati, TaxLeak ini apa bisa pakai nama co-founder bukan data founder? eh ini sih Kak, kalau berkaitan dengan ISEF, ini berkaitan dengan juga yang nanti akan berangkat ke program bootcampnya gitu ya. Jadi harapannya yang nanti bakal berangkat itu siapa? Jadi supaya mungkin bisa mewakili eh, secara keseluruhan dari perusahaan gitu kan. Jadi silakan mau founder mau co-founder juga, tapi mungkin nanti yang akan berangkatnya siapa? Dipastikan dulu. Nah, itu yang eh, diupayakan punya uji sliknya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, kalau sudah uji slik gimana? Nah, teman-teman nanti insya Allah kita akan himpun juga. Jadi harapannya data teman-teman terkait slik ini eh, dihimpun. Kita akan share eh, apa formulir Gform lagi ya, Gform kembali. Jadi setelah teman-teman mengisi, pastikan itu rekap dengan baik. Nanti kita akan sediakan link Google Form untuk kami himpun juga, untuk kami himpun ya. Jadi silakan sekarang lakukan dulu ininya uji sliknya. Nanti untuk setelah teman-teman dapat uji sliknya, segera kirimkan ke kami supaya eh, segera terekap dan nanti eh, bisa update lah gitu ya. Kita bisa update kan dan kita juga bisa tentukan nih teman-teman yang uji striknya bagus gitu bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke. Oh iya, kalau belum menikah gimana Bu? Ada solusi kah kalau belum menikah? Kalau belum menikah yang diisi NIK-nya sendiri aja nggak apa-apa. Jadi memang kalau untuk SLIK ini hanya cukup NIK, tapi nanti untuk proses selanjutnya yang belum menikah itu Hmm, usianya harus 21 tahun ya. Begitu nanti hmm, itu tidak 21 tahun maka SLIK-nya pasti nggak akan lolos gitu hmm, karena nanti ada parameternya itu. Kemudian tapi belum tentu tidak boleh mengajukan. Dia boleh mengajukan belum 21 tahun, tapi harus sudah menikah. Jadi kalau belum menikah harus 21 tahun. Nah, nanti ada eh, apa namanya surat yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan belum menikah dari kelurahan. Oke, siap. Oke, ini mungkin Bu sekaligus dengan ada beberapa kasus mungkin teman-teman di sini mungkin pasangannya mohon maaf ada yang sudah meninggal. Nah, itu gimana Bu ininya? Jika pasangan Bapak Ibu sudah meninggal atau mungkin bercerai hidup seperti itu ya maka Bapak Ibu saya sarankan untuk ke Dukcapil untuk melaporkan update terkait dengan eh, status dari KTP Bapak Ibu saat ini karena kan KTP saat ini kalau nggak diupdate itu nantinya kami kan sudah host to host nih kebetulan kan kami karena digital jadi host to host dengan Dukcapil sehingga nanti tidak sinkron jadi malah Bapak Ibu bisa nggak keluar SIG-nya atau nggak disetujui dikarenakan ada ketidakcocokan informasi dari identitas diri Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi harapannya bisa update dulu, tapi untuk sementara mungkin bisa kalau belum sempat update berarti harus diisi dulu Bu atau bagaimana?
Iya, harus diisi pasangannya. Oke. Jadi kalau belum diupdate teman-teman IKTP-nya, teman-teman harus mengisi dulu secara sempurna berarti NIK pasangan silakan diisi dulu. Kalau belum diupdate ya, kecuali kalau sudah diupdate NIK pasangannya atau NIK ibu bapak sudah diupdate. Ya, cuman ini ada sedikit tambahan Pak Asep. Ya, Misalnya boleh Bu. kalau kalau misalnya ini hanya misalnya Bapak Ibu ya, misalnya itu bahwa itu keterangannya itu bercerai gitu, tapi Bapak Ibu belum update. Nah, tapi pasangan Bapak Ibu itu punya swik dengan historical yang nggak bagus. Nah, itu akan merugikan Bapak Ibu juga karena kan ini bukan obligor, maksudnya itu suami itu tuh jadi satu kesatuan rapotnya. Salah satu jelek tuh nggak boleh. Nah, jika pas mantan pasangan bapak ibu ini nggak bagus linknya, lebih bagus sih diupdate dulu karena nanti ini akan terus rekam di digital kami sehingga akan sulit untuk melanjutkan proses selanjutnya. Rekomendasinya mungkin silakan diupdate terlebih dahulu terkait ke data kependudukannya ya, gitu mungkin. Selanjutnya, ini berkaitan dengan kalau agunannya, apakah kalau agunan berupa sertifikat atau bukti kepemilikan kendaraan, apakah harus atas nama sendiri, pengaju, atau atas nama suami atau orang tua bisa sejauh ini? Jadi untuk agunan apapun itu bisa atas nama sendiri, bisa atas nama orang tua, bisa atas nama anak kandungnya. Tidak ada batasan berarti Bu ya, tidak mesti harus atas nama pribadi gitu ya. Boleh atas nama pasangan, orang tua gitu ya, termasuk anak juga. Nah, ini solusi Bu untuk kalau nggak ada aset usaha gimana Bu kira-kira? Dari Kak Ayu, Ya, berarti harus ngambil yang mana nih berarti? gimana Pak? Bentar. Kalau tidak ada aset usaha, Oke, kalau asetnya itu hanya usaha aja gitu ya. ya yang Kalau usaha Bapak Ibu itu kan juga aset ya Bapak Ibu ya. betul. Jadi kalau hanya usaha saja maka pilihnya itu kur super mikro atau kur mikro atau boom tanpa agunan. Ya sampai 25 juta. Nah, itu mungkin produknya yang bisa diambil ya Kak, kalau terkenal dengan atau aset usahanya hanya usahanya itu gitu ya. Silakan ambil bagian produk itu. Meliana Pak yang ikut Zoom yang lolos bootcamp atau yang masih kurasi. Nah, izin teman-teman ini adalah bagian dari kurasi. Jadi belum belum kami informasikan. Jadi nanti informasi resmi tentang kelolosan itu insya Allah via grup dan kami akan sampaikan juga di website ISEP 2024 gitu. Jadi apa silakan teman-teman standby atau eh, perhatikan atau akses secara berkala untuk di websitenya isep2024.com gitu. Jadi ini masih proses teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan ya peluangnya. Terus dimanfaatkan. Hmm, itu itu untuk pasangan yang sudah meninggal tadi sudah dijawab ya. Nah ini ada pertanyaan Bu dari Kak Anita Sashiri. Semisal sudah pernah dapat kur dan masih berjalan sisa beberapa bulan ke depan, apakah bisa mengajukan kur atau akses pembiayaan lainnya? Eh, Kalau kur belum lunas itu bisa mengajukan akses pembiayaan non kur Bu, bisa ngambil BUM. Nah, cuma nanti setelah ngambil BUM tuh sudah nggak boleh lagi kalau kurnya lunas mau ngambil kur lagi udah nggak bisa ya. Jadi begitu Ibu udah dianggap naik kelas. Jadi levelnya BUM itu di atas kur. Jadi semakin sukses UMKM maka produknya akan berbeda gitu. Kur itu kan untuk produk UMKM yang awal-awal gitu yang belum pernah dapat perbankan atau yang baru menikmati produk-produk dari pemerintah yang masih bersubsidi. Nah, begitu UMKM itu naik kelas, maka dia akan ada produk boom, ada produk SME dan sebagainya. Nah, jadi kalau sudah menikmati produk non kur, maka nanti tidak bisa menikmati produk kur lagi. Nah ini siap. Jadi kalau kurnya belum selesai, silakan ajukan apa? Silakan ajukan produk yang di atasnya, berarti Bu ya.
Eh, tapi nanti mungkin nggak bisa ngambil yang kur lagi, soalnya nanti dianggap oleh perbankan itu sudah naik kelas. Selanjutnya, kalau untuk tadi apakah saya lupa lagi, kalau yang 0,95 itu Bu, margin untuk SME bukan Bu? Oh, bukan, itu untuk Bukan. BUM, BSI Oh, untuk Usaha Bu. Mikro ya, margin Eh, minimalnya ya, Pak. margin minimum. Nah, ini ada yang bertanya nih, untuk SME sendiri, itu marginnya berapa Bu? Kalau SME itu setara dengan 13% efektif per tahun. Oh, efektif Efek. berarti ya, efektif per tahun. Jadi di sini sekaligus juga ada pertanyaan dari Kak Imas dan ya dari Kak Imas, berapa marginnya untuk SME, dan ini sifatnya efektif berarti Bu ya, setahun. Jadi setara 13% efektif setahun. Bapak nanti slipnya kita bawa pas bootcamp atau kirim sebelum bootcamp. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah dapat apa SLA-nya, itu boleh dikirimkan ke kita ya. Nanti kita siapkan link gitu ya. Nanti kita siapkan link untuk teman-teman mengupdate atau mengupload dari hasil uji sliknya gitu ya. Nanti boleh koordinasi ke nomor admin yang menghubungi teman-teman ya. Eh, Nanti di sana kita insya Allah kita himpun lewat kolom chat gitu ya nanti. Jadi mohon untuk eh, dicek dulu nomor-nomor admin, yaitu saya izin tulis di kolom komentar ya. Silakan tuliskan 62 0823 1565 6489. Nah ini silakan teman-teman eh, chat ke situ ya untuk nanti minta akses setelah uji sliknya ada. Silakan di WA dulu ke nomor ini. Nanti akan dikirimkan link untuk upload sliknya gitu. Oke, izin melanjutkan pertanyaan, Bu. Eh, Bentar, tadi ada yang ketinggalan. Nah, ini. Dari Kak Yuni, jadi saya Pak, Bu, izin bertanya, data saya pernah dipakai oleh mantan karyawan buat pinjol. Kebetulan saat itu saya sedang pameran di Almaty dan Thailand. Udah pesimis gak lolos uji slik. Udah pesimis gak lolos uji slik, saya mah meski kasusnya udah ditangani pihak berwajib dan saya gak ada kewajiban bayar. Cuma kayaknya saya di blacklist sama OJK. Apakah seperti itu, Bu? Jadi ada kejadian di eh, identitasnya mungkin dipakai oleh mantan karyawannya. Nah, Baik. itu gimana, Bu? Eh, hmm. Dengan Ibu siapa tadi, Pak? Dari Kayuni Iya, Pak. jaris.id. Ini untuk Kak Yuni dan Bapak Ibu dan kakak-kakak lainnya yang di sini ya. Kan memang ada larangan dari OJK itu untuk meminjamkan identitas kita ke orang lain. Nah, ini memang menjadi resiko kita, Bu, kalau kita meminjamkan identitas kita sehingga yang dipinjemin nggak bertanggung jawab sehingga rapot kita jadi jelek, sering kita jadi jelek. Nah, akan tetapi Ibu, ini di perbankan itu ada beberapa kebijakannya. Jadi kalau kalau saran dari saya, siapapun yang make karena itu identitas Bapak Ibu ya harus Bapak Ibu yang lunasin karena orangnya itu nggak mau lunasin. Karena akan dihitung bersih itu adalah setelah lunas. Tapi kalau itu masih berjalan nggak lunas-lunas, maka itu nggak akan bisa bersih gitu selamanya. Tapi kalau Bapak Ibu lunasin, kemudian itu akan terlihat bersih oleh perbankan itu adalah kalau untuk kur dilihat bersih itu 6 bulan terakhir. Nah, yang non kur itu adalah 1 tahun terakhir.
Gitu. Jadi saran saya sih kalau udah terlanjur minjemin nih ya jangan minjemin lagi nantinya. Tapi yang sudah bermasalah ya kalau bisa diselesaikan karena kalau nggak diselesaikan itu akan menjadi resiko ibu namanya jelek selama. Oke, seperti itu ya mungkin untuk Kak Yuni. Tapi dicoba aja Kak, mudah-mudahan nanti ada perubahan atau update ya. Nah ini dari Kak Sriyati Padma Bakri, izin bertanya Bu, kalau suami sudah mendapatkan kur di bank lain, apakah bisa pinjam di BSI atas nama saya karena usaha atas nama saya juga? Nah, jadi kalau suami istri suami istri itu kan one obligor yang saya bilang tadi ya bahwa menjadi satu kesatuan. Kalau usahanya masih usaha yang sama itu tidak bisa. Tapi kalau usahanya itu berbeda dengan keuangan yang terpisah itu masih dimungkinkan karena kan si usaha itu sudah dinilai untuk pembiayaan atas nama suami. Oke, ya. Jadi masih dimungkinkan Bu ya. Intinya silakan dicoba gitu. Masih dimungkinkan mendapatkan dari bank lain. Meskipun tadi ada istilahnya istri dan suami itu satu kesatuan. Kak Ayu Novianti berarti jika mewakili pakai slik pribadi yang berangkat ya Kak. Betul Kak. Jadi untuk Kak Novianti yang uji sliknya silakan yang berangkat aja. Soalnya supaya bisa mewakili perusahaan secara keseluruhan gitu. Nah, tadi Kak Yuni intinya sih dicoba mudah-mudahan sudah ada perubahan di OJK-nya ya di sliknya. Eh, tapi Bu kalau yang bermasalah slik itu masih bisakah ngajuin kur dengan tadi apa identitas yang pernah dipakai untuk pinjol gitu-gitu. Ya, itu tadi Pak. Pak, jadi eh, selama itu belum terselesaikan atau belum dilunasin, maka itu tidak bisa karena nanti striknya masih berjalan tercatat tidak bagus. Tetapi jika sudah dilunasin, itu akan tercatat bersih setelah 6 bulan kemudian. Jadi 6 bulan kemudian. Jadi misalnya bulan ini dilunasin nih sama ibu karena walaupun bukan pinjaman ibu ya, tapi karena itu desa ibu dilunasin nih bulan ini. Nah itu baru bisa diajukan untuk ke perbankan itu 6 bulan kemudian. Oke. Siap. Kak Dewi Pitaloka. Kak Dewi Pitaloka. Jadi kalau uji slik dari device kita eh, apa bermasalah ya. Jadi kalau uji sliknya dari device kita sendiri bermasalah dan memang dimungkinkan dekat ke ke kantor OJK, teman-teman silakan mengakses ke kantor OJK terdekat ya supaya bisa mungkin segera atau bisa dapat laporan uji sliknya seperti itu. Nah, mohon pencerahan kalau sudah ada pinjaman di bank lain nggak bisa ikut ya. Perbedaan program ini dengan kita mengajukan pendanaan sendiri apa kira-kira? Eh, jadi teman-teman saya izin menjawab ya yang ya, kemampuan saya mungkin. Jadi program ini memang dimaksudkan untuk mengkurasi teman-teman secara usaha ya, profil bisnis yang oke gitu. Eh, Barangkali di sini kan kita juga kemarin diajarkan terlebih dahulu mengenai bagaimana membangun istilahnya apa ya proposal yang bagus gitu ya, proposal yang bisa menarik efektif. Kemudian di program ini juga kenapa kami istilahnya bekerja sama dengan BSI karena ini bisa jadi eh, BSI punya program yang berkesinambungan Bu ya. Namanya TWB atau Talenta Wirausaha BSI. Jadi kenapa apa bedanya di program ini? Ya itu adalah kita mungkin bisa secara langsung atau kita bisa menjadi bagian dari Talenta Wirausaha BSI. Itu mungkin yang bisa saya atau mungkin Bu Windarti bisa menambahkan Bu. Eh, dari Kak Haryanto, mohon pencerahan. Kalau sudah ada pinjaman bank, apakah nggak bisa ikut di program sekarang? Karena mungkin kaitan dengan peminjaman.
Sepertinya bisa ya Pak, karena kan program ini terpisah dengan produk bank gitu ya. Jadi programnya tetap bisa ikut. Nah, kemudian nanti mengajukan di BSI pun masih bisa, tapi bukan produk kur gitu. Mungkin karena kalau produk kur kan jelas cap-nya itu adalah dia tidak boleh pernah mendapatkan pembiayaan selain pembiayaan pemerintah seperti itu ya. Sehingga kan nggak bisa produk kur, tapi bisa mengajukan pembiayaan lainnya. Bu misalnya, BSI Usaha Mikro bisa, atau SRI bisa seperti itu. Ikut, tapi terkait dengan ikut program ini tentu saja bisa ya Pak. Ya. Jadi teman-teman silakan tetap mengikuti sampai selesai di program ini gitu ya. Jadi seperti yang Bu nanti katakan, kalau program ini tidak apa adalah terpisah dengan produk. Meskipun tadi itu ada sambungannya, kita mengakseskan teman-teman ke akses pembiayaan. Dan untuk pinjaman masih bisa, meskipun masih ada pinjaman di bank lain gitu. Jadi nanti bisa dilanjutkan di pinjaman di BSI ini gitu. Yang BSI usaha mikro, uh, silahkan cari di sana, pilih dulu di sana sehingga nanti uji sliknya bisa lolos dulu lah. Nanti kalau sudah lolos, nanti untuk perubahan kalau ternyata dibutuhkan lebih dari 500 juta, boleh nanti ngobrol setelah setelah sliknya atau uji atau apa proses tentang pembiayaannya dilanjutkan. Harus jadi yang diuji slik sebenarnya hanya satu, Bu. Yang pertama, kalau yang via IDEPku itu cukup NIK sendiri, tapi kalau via salam digital itu yang diisi nanti akan otomatis mengisi dua-duanya, suami dan pasangannya gitu. Ya. Oke, untuk Bu Cucu sudah terjawab ya, Bu? Oke, Mas Ali Hasan, eh, tadi agak telat ujuk uji slik di IDEPku, pilihannya jenis pendaftaran direkomendasikan diambil yang perorangan dulu sebelum yang badan usaha. Di yang persorangan dulu yang diambil, karena kalaupun nanti yang badan usaha itu tetap mengacunya ke yang pribadi. Jadi silakan diambil yang perorangan dulu, perseorangan dulu. Oke, teman-teman, luar biasa ya, sangat antusias. Terima kasih banyak, apresiasi tinggi dari saya buat teman-teman sudah konsisten sampai saat ini. Mohon untuk dimanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengakses IDEPku ataupun salam digital yang diberikan oleh BSI ini untuk uji slik, supaya kita bisa mengukur kondisi keuangan teman-teman semua ya, seperti itu. Nanti insya Allah uh, kita akan berikan tutorial pada pagi hari ini ke teman-teman di via Japri mungkin ya. Dan untuk pengumuman ditunggu segera saja. Gitu. Terima kasih teman-teman atas informasi, atas kehadiran teman-teman semua, atas antusiasmenya sampai saat ini. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.